Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Kalau kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau, itu adalah merupakan suatu berkat yang terbaik dari Engkau. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan kumpulkan kami semuanya di tempat ini. Kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Itu adalah merupakan suatu berkat bagi kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Yesus Gembala Kota Magelang, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir kembali di tempat ini. Saya kali ini bersama dengan seluruh tim anggota keluarga saya secara lengkap ya Bapak Ibu. Kebetulan anak saya yang paling besar lagi libur dan kami boleh berkumpul semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin mengenal tentang pohon ek. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu tulisannya adalah oak. Saudara, diduga pohon ek ini telah tumbuh sejak 65 juta tahun yang lalu. Dan tumbuhnya adalah di Eropa ataupun di Amerika. Nah, pohon ek ini adalah pohon yang biasanya dipakai di jalan-jalan maupun di taman sebagai pohon peneduh. Karena apa? Karena batangnya besar, lalu akarnya kuat, lalu cabang-cabangnya banyak, dan daunnya sangat lebat. Itulah sebabnya pohon ek ini dipakai sebagai pohon peneduh. Tapi yang luar biasa dari pohon ek ini adalah pohon ini tahan badai, tahan petir. Nah, ada sebuah pohon ek yang berada di tengah lapangan. Pohon ek ini dari tahun ke tahun selalu diterpa dengan angin yang begitu dahsyat, topan yang begitu dahsyat, lalu terkena sambaran petir beberapa ulang kali. Dan pohon ek ini tetap berdiri di tengah lapangan itu. Pohon-pohon muda yang ada di sekitarnya bertumbangan. Satu pohon ini tetap bertahan dengan luar biasa. Nah, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa pohon ek ini masih bisa bertumbuh dengan kuat dan kokoh?" Lalu si kakek menjelaskan kepada anak kecil ini, kalau pohon ini terkena angin yang begitu dahsyat, topan yang melanda dia, maka akarnya itu akan masuk ke dalam tanah semakin dalam untuk mencari tanah yang semakin kuat. Sehingga pohon ek ini menjadi kuat sekali berdirinya. Badai tidak melemahkan pohon ek, tetapi badai justru menguatkan akar dari pohon ek. Nah saudara, di masa kini, masa-masa sekarang ini, kita tahu segala sesuatu itu berjalan dengan tidak mudah. Tantangan demi tantangan kehidupan itu sangat luar biasa. Entah itu bisa melanda keluarga, entah itu bisa melanda pekerjaan kita, entah itu bisa melanda yang dikatakan dengan bisnis kita, bahkan relasi dan pelayanan kita bisa dilanda dengan suatu masalah-masalah yang sangat berat. Dalam kurun waktu 1 bulan ini, saya mengenal 3 orang. Mereka semuanya ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Bukan hanya ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Yang terakhir saya mendengarkan dia ditinggal oleh suaminya. Tetapi dia juga mengalami kekecewaan dengan sebuah rumah sakit yang merawat suaminya ketika sakit. Bapak Ibu, di antara mereka itu sampai berkata demikian, Tuhan, sampai kapan aku harus menghadapi masalah-masalah ini? Apakah aku sanggup untuk menjalani kehidupan ini? Ketika banyak orang menyerah di dalam menghadapi tantangan kehidupannya,
di dalam menghadapi masalah kehidupannya, di dalam menghadapi trauma-trauma dalam kehidupannya. Tuhan panggil saudara dengan saya, bukan sebagai seorang pecundang, bukan sebagai seorang yang kalah di dalam peperangan, ataupun di dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Tetapi Tuhan panggil saudara dan saya menjadi pribadi yang kuat, punya mental yang kuat. Karena saudara dan saya tahu siapa yang memegang hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mentalitas yang kuat bukan berarti lepas dari segala masalah. Bukan berarti tidak akan menghadapi yang dikatakan dengan tantangan kehidupan. Justru ketika kita memilih Kristus sebagai pribadi dalam kehidupan kita, tantangan kehidupan kita bukan semakin mudah, tetapi tantangan kehidupan kita akan menjadi semakin berat. Tetapi di atas semuanya, ketika tantangan demi tantangan melanda kita semuanya, justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita itu bertambah kuat, bertambah kokoh di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu mentalitas tahan banting. Kita akan membaca dari kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8-12. Firman Tuhan berkata, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isiba'al, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sudah dia Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit. Ia di sini adalah Eliasar, dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Syama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab atau firman Allah yang kita renungkan senantiasa, itu adalah buku ataupun firman Tuhan yang sangat dahsyat. Karena apa? Karena dari dalam Alkitab atau firman Tuhan, kita bisa belajar banyak tokoh-tokoh yang punya mentalitas kuat di dalam iman mereka. Mentalitas tahan banting ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan mereka. Bukan karena mereka itu hebat, bukan karena mereka itu kuat, tetapi karena mereka bersandar kepada Tuhan dan setia ketika mereka menghadapi yang dikatakan dengan tekanan dalam kehidupan mereka. Nah, melalui 2 Samuel pasal 23 ayat 8-12, kita akan belajar dari 3 tokoh pahlawan Daud yang bernama Isiba'al atau Yasobam, lalu Eliasar, dan juga yang terakhir adalah Syama. Dan Bapak Ibu kalau teruskan sampai dengan ayat 39, maka Bapak Ibu akan mengetahui nama-nama pahlawan-pahlawan yang dahsyat dari Daud yang punya mentalitas tahan banting. Nah saudara, dari 3 pahlawan Daud, kita akan belajar 3 ciri orang yang punya mentalitas tahan banting. Ciri yang pertama adalah tetap berdiri teguh walaupun sendirian. Ayat 8, 9, dan 11 saya ulangi sekali lagi. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isiba'al, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam suatu pertempuran. Dan sudah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 11, sesudah dia Syama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin.
dari 3 ayat yang kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intinya sama semuanya di sana. Ketika semua orang itu meninggalkan ketiga orang ini, semua pasukan dilanda yang dikatakan dengan ketakutan, atau mereka menyerah sebelum berperang. 3 pahlawan ini berani yang dikatakan berdiri teguh dan menghadapi tantangan di medan pertempuran yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yasobam ya, atau Isibaal, Eliasar dan Syama itu berani menghadapi yang dikatakan dengan orang Filistin ketika orang Israel memilih untuk mundur. Mereka mungkin ada yang kalah sebelum berperang. Mereka ada yang merasa tidak mampu untuk menghadapi bangsa Filistin. Tetapi 3 orang ini tidak mengikuti yang dikatakan dengan arus kebanyakan. Ketika orang banyak mundur, mereka bertiga tetap berdiri teguh. Mereka tetap menghadapi para musuhnya. Ketiga pahlawan Daud ini punya keteguhan hati dan komitmen yang luar biasa. Mereka tidak mau menyerah, mereka hadapi musuh-musuhnya. Seringkali di dalam realita kehidupan kita dan juga pelayanan kita, kita melihat banyak orang mulai mundur dari iman mereka, mulai mundur dari komitmen mereka, karena tantangan, tekanan dalam kehidupan melanda mereka dan mereka memilih menyerah. Tetapi pagi ini saudara dan saya diingatkan, 3 orang ini, apapun tantangan yang mereka sedang hadapi, mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap melangkah maju, dan mereka penuh dengan satu keyakinan untuk maju dan menang di dalam kehidupan mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, langkah kita, ketetapan hati kita, komitmen kita tidak ditentukan oleh arus kebanyakan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di sekitar kita mayoritas orang memilih untuk tidak berani menghadapi tantangan, maka saudara dan saya dilatih untuk berani maju, berani berdiri untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Keteguhan hati saudara dan saya itu tidak tergantung pada kondisi atau keadaan, ataupun yang dikatakan tadi arus kebanyakan atau mayoritas. Saat orang banyak mulai menyerah, mulai mundur, mulai takut, orang yang beriman, saudara dengan saya, harus berani maju, harus berani melawan arus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdiri teguh itu berarti kita berani melawan arus dunia. Ketika tekanan, ketika intimidasi, ketika satu tantangan melanda hidup kita, berani tidak, kita tetap berdiri teguh dengan iman. Dan berani punya prinsip dalam hidup kita. Kita akan maju. Tanpa kita menghiraukan yang dikatakan dengan keputusan-keputusan orang lain, atau pertimbangan-pertimbangan orang lain ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk maju. Berani enggak kita sebagai anak-anak Tuhan punya prinsip untuk tetap maju melawan arus dan bukan mengikuti arus. Saudara, di dunia kerja, di dunia bisnis, di dalam juga relasi, bahkan di dalam pelayanan, banyak orang itu meninggalkan integritas mereka, meninggalkan komitmen mereka. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena mereka melihat orang-orang di sekitarnya itu berani berbuat jahat, berani manipulasi, berani korupsi. Sehingga mereka menghadapi suatu tantangan yang begitu berat. Kalau mereka nggak ikut, mereka akan ditinggalkan. Bahkan kalau mereka bekerja, mereka akan dipecat. Kalau mereka tidak mau ikut arus dunia. Tetapi sebagai orang yang beriman, seperti 3 pahlawan Daud, saudara dan saya harus berani untuk berdiri teguh, lawan arus dunia, dan kita akan terus maju.
Banyak orang meninggalkan pelayanan ketika melihat banyak orang yang tidak menghargai mereka, tidak memperhatikan mereka, bahkan merendahkan mereka. Mereka merasa, kok demikian ya, saya sudah bekerja berat, saya sudah melayani dengan luar biasa. Tidak ada penghargaan, bahkan dicela. Beranikah kita tetap berdiri teguh dan kita tetap maju di dalam pelayanan ketika banyak orang mencela, tidak menghargai saudara dan saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bisa lemah imannya juga ketika komunitas yang ada di sekitarnya tidak mendukung mereka, tidak menguatkan mereka, bahkan meninggalkan mereka. Berdiri teguh saat orang lain mulai mundur, itu sesungguhnya adalah menunjukkan tanda keberanian iman saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap bertahan ketika ada tantangan kehidupan, ketika ada tekanan kehidupan, ketika ada yang dikatakan dengan intimidasi, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita bertahan dan tidak menyerah, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk tetap berdiri teguh. Saudara dan saya dipanggil untuk tetap berjuang. Saudara dan saya dipanggil untuk tetap percaya di dalam iman kita, sampai Tuhan itu memenangkan saudara dan saya. Kita mengenal kapal selam, Bapak Ibu. Kapal selam itu adalah suatu benda yang sangat besar, beratnya mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ton. Tetapi yang luar biasa dari kapal selam, dia bisa menyelam demikian rupa. Kalau kapal selam yang canggih dan hebat seperti jenis Akula milik Rusia, kapal selam ini bisa menyelam sampai kedalaman 1,2 sampai dengan 1,3 kilo di bawah laut. Sangat dalam. Dan saudara perlu ketahui bahwa ketika kapal selam itu turun setiap 10 meter, itu akan menambah yang dikatakan dengan tekanan di dalam kapal selam itu sebanyak 1 atmosfer. 1 atmosfer itu orang teknik pasti tahu sekitar 14,7 PSI. Jadi kalau semakin dalam tekanannya, semakin kuat tekanan itu menekan yang dikatakan dengan kapal selam. Tetapi mengapa kapal selam itu tidak hancur? Karena bahan-bahan yang dipakai itu dari bahan-bahan yang sangat kuat dan sangat bagus. Itulah sebabnya ketika tekanan semakin besar, kapal selam itu tetap tinggal kuat di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya kita punya iman. Oleh karena itu iman kita harus diperkuat dari mana? Dari dalam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita kuatkan iman kita dari dalam, maka saudara dan saya bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, tekanan-tekanan kehidupan kita yang melanda, yang menyerang kita dari luar. Ada satu quote yang bagus untuk poin pertama ini. Dikatakan di sana, jangan menyerah karena orang lain mundur. Tetaplah berdiri karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Percayakah bahwa saudara dan saya adalah orang yang setia? Ketika saudara dan saya percaya kita adalah orang setia, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu tetaplah berdiri teguh. Ciri yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang punya mentalitas tahan banting, dia akan tetap berjuang sampai titik penghabisan. Ayat 10 dikatakan, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, saudara dan saya, apapun itu jabatan saudara, apapun itu kedudukan saudara, apapun profesi saudara,
Kita percaya ketika kita menjalani semua tugas dan tanggung jawab kita, tidak mudah bukan? Sangat sulit, sangat berat, apalagi di masa sekarang. Kalimat frasa di dalam ayat 10 yang dikatakan sampai tangannya penat dan melekat pada pedang, itu menggambarkan suatu keadaan yang sedang dialami oleh Eleazar pada waktu itu, bahwa dia mengalami kondisi kelelahan fisik yang dikatakan sangat luar biasa. Bahkan dikatakan kelelahannya itu tidak terhingga. Tetapi kita tahu Eleazar tidak menyerah. Eleazar tetap berpegang pada senjatanya dan dia tetap fight. Dia tetap berperang. Rasa lelah, rasa capek yang dialami oleh Eleazar tidak menyurutkan niatnya. Dia tetap bertahan karena dia tahu tujuannya apa dia berperang. Nah saudara, di dalam kehidupan sekuler maupun di dalam kehidupan kerohanian, kelelahan, rasa capek itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai dengan fase yang dikatakan dengan burnout. Apa yang dimaksud dengan burnout? Burnout itu adalah suatu kondisi kelelahan yang ekstrim, baik itu secara fisik, mental, maupun emosional, yang disebabkan mungkin oleh stres yang berkepanjangan, atau beban kerja, atau beban pelayanan yang berlebihan. Itu yang dikatakan dengan burnout. Orang bisa mengalami kelelahan, capek, bahkan sampai burnout. Karena apa? Karena masalah keluarga yang dihadapinya tidak selesai-selesai. Karena ketika dia sedang menghadapi sakit penyakit, tidak sembuh-sembuh. Ketika dia sedang menghadapi pelayanannya, dia merasakan pelayanannya itu tidak membuahkan hasil. Dan manusia bisa lelah juga, karena apa? Karena menghadapi yang dikatakan dengan terpanan, himpitan, intimidasi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap sore ketika istri saya pulang dari kerja dan berada di rumah, ya kurang lebih sekitar mungkin 5:4 sampai setengah 6. Dari Senin sampai Jumat, HP istri saya itu selalu berdering. Minimal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah 2 kali. Dan di dalam layar muncul yang dikatakan dengan suspected spam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Senin sampai Jumat, setiap sore dan setiap Sabtu, ketika istri saya nggak bekerja, libur, handphonenya selalu berdering di pagi hari atau di siang hari. Rupanya pihak telemarketer ini tahu orang itu mulai senggang pukul berapa. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telemarketer ini tidak kenal lelah. Dia terus telepon istri saya. Dan lebih luar biasa adalah istri saya. Karena setiap kali ditelepon, dia tidak pernah mengangkat telepon itu. Sampai saya yang kepo Bapak Ibu, saya katakan pada istri saya, tak angkat mari, tak kerjoin mari. Katanya istri saya, ngangguren tak katanya dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan untuk berjuang itu sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah melekat. Karena apa? Karena sebagai anak Tuhan, kita ini sudah dilatih untuk punya yang dikatakan dengan ketahanan dan komitmen dalam iman kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketangguhan hidup kita itu sudah ada seharusnya di dalam diri kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 10 ada kalimat yang berkata, tangan Eleazar itu penat dan melekat pada pedangnya. Frasa melekat pada pedang itu berarti bahwa hidup Eleazar itu terus berpegang, percaya kepada kekuatan dari Tuhan. Bahkan di tengah kelemahan yang sedang dia alami pada waktu itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini melambangkan apa? Sebagai orang percaya, saudara dan saya ini harus punya keteguhan dan totalitas diri
untuk berjuang sampai titik penghabisan. Tidak mudah menyerah. Nah, di dalam kehidupan kerohanian, kata pedang di sini itu menggambarkan atau berbicara tentang yang dikatakan dengan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus terus menggenggam yang dikatakan dengan firman Allah. Saudara dan saya harus bertekun di dalam doa kita. Saudara dan saya harus kuat di dalam iman kita. Meskipun mungkin saat ini saudara sedang menghadapi satu tantangan yang berat, masalah yang berat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membiarkan yang dikatakan dengan kelelahan, jangan pernah membiarkan yang dikatakan dengan rasa capek atau burnout yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sampai melepaskan komitmen kita kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita lelah, capek, burnout, itu melepaskan yang dikatakan kebiasaan berdoa kita. Jangan sampai kelelahan, capek, dan burnout yang sedang saudara alami, itu melepaskan juga kebiasaan saudara merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara lelah, capek menghadapi kehidupan ini, ketika saudara burn out di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara dan saya harus makin erat, pegang kuat Kristus itu. Kalau di Surabaya, kita di komunitas kita seringkali dijadikan satu guyonan, tetapi guyonan yang menguatkan hidup kita, yaitu apa perkataannya? Gandol Gusti, Bapak Ibu. Saudara dan saya harus gandol Gusti. Harus semakin kuat ketika kita mengalami kelelahan, rasa capek, bahkan burnout dalam kehidupan. Dan percayalah, orang yang berjuang tanpa lelah, pantang menyerah, itu akan mendapatkan yang dikatakan kemenangan. Di dalam ayat 10 dan 12 di bagian B, ketika kita baca, ada kalimat yang mengatakan, Tuhan memberikan kemenangan besar, baik itu kepada Eliasar maupun nantinya kepada Syama. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga, dengan penuh komitmen, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Percayalah bahwa perjuangan yang saudara dan saya lakukan dalam kehidupan ini tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah tutup mata, dan Tuhan akan berikan kemenangan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, kemenangan di dalam pergumulan hidup kita semata-mata bukan karena saudara dan saya mampu, semata-mata bukan karena kekuatan diri kita, tetapi karena kesetiaan kita di dalam iman kita. Maka Tuhan berikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk menang di dalam setiap cobaan hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Walaupun mungkin saat ini saudara ditinggalkan sendirian, Tuhan akan tetap berikan yang dikatakan penyertaan. Saudara, sadari, kadangkala kita bisa merasakan capek. Kadangkala kita bisa merasakan lelah. Bahkan saudara dan saya bisa mengalami burnout dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk tetap berjuang sampai titik penghabisan di dalam kehidupan saudara dan saya. Rasa lelah, letih, capek, itu tidak berarti bagi saudara dan saya untuk menyerah. Tetapi rasa lelah, rasa capek, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa saudara dan saya sedang berjuang dengan giat. Tahun 2010, ada 33 penambang yang sedang bekerja di sebuah tambang di San Jose, Chili. Tambang itu runtuh.
Mereka terjebak di dalam kedalaman 700 meter dari atas tanah. Jaraknya 5 kilometer dari pintu masuk ke tambang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berjuang selama 69 hari tertimbun di dalam tambang itu. Dan yang luar biasa adalah bahwa para orang yang terjebak di tambang itu dan juga para pekerjanya tidak kenal menyerah. Mereka terus fight sampai di hari yang ke-69. Regu penyelamat bisa menyelamatkan mereka dan mereka semuanya dengan mujizat Tuhan. Mereka bisa naik ke atas kembali dengan selamat dan kondisi tubuh yang sangat sehat. Secara akal budi tidak memungkinkan. Tetapi ketika mereka tidak menyerah, ketika mereka terus fight, mereka mengalami yang dikatakan dengan mujizat. Quote di poin kedua, dikatakan demikian. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah lelah, tidak pernah capai, tidak pernah burn out, tetapi yang tidak menyerah walaupun sedang menjalani kehidupan yang berat. Ciri yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang punya mentalitas tahan banting adalah menjaga komitmen. Ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Sesudah dia, Syama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, dari dua ayat ini, orang yang punya mentalitas tahan banting, itu pasti memiliki yang dikatakan dengan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Frasa di ayat 12 ini yang berbunyi, ia berdiri tegak, ia berdiri di tengah-tengah ladang itu, menandakan suatu komitmen yang luar biasa, komitmen yang tidak goyah yang dilakukan oleh Syama. Syama bertempur dengan orang Filistin untuk mempertahankan yang dikatakan satu bidang tanah ladang yang ada yang dikatakan dengan kacang merah di sana. Bapak Ibu, bagi kebanyakan orang mungkin ladang yang berisi kacang merah itu hal yang sepele, hal yang kecil mungkin, tidak berarti. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa itu ketika bertempur dengan orang Filistin, satu bidang tanah yang penuh dengan kacang merah itu adalah merupakan satu bidang yang sangat strategis dan harus dipertahankan untuk memenuhi yang dikatakan kebutuhan konsumsi dari pasukan Israel pada waktu itu. Syama tetap berjuang, Syama tetap berkomitmen walaupun dia harus mempertahankan satu ladang yang kecil, yang mungkin tidak ada artinya, yang mungkin sepele. Dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan studi, ataupun pelayanan di masa kini, komitmen saudara dan saya itu diuji ketika kita menghadapi tantangan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan kehidupan itu akan membuat saudara dan saya punya satu tekad untuk mempertahankan komitmen kita. Dan mempertahankan komitmen kita dilakukan dengan suatu tindakan di dalam kehidupan kita. Syama tidak berdiri saja, tetapi dia terus berperang. Dia terus bertindak untuk mempertahankan tanah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen di sini berbicara bukan hanya bertahan dalam prinsip hidup, tetapi komitmen di sini adalah berjuang secara aktif melawan yang mengancam komitmen itu. Dalam konteks rohani,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mempertahankan komitmen itu berarti saudara dan saya harus berjuang untuk menghadapi yang dikatakan dengan dosa, untuk menghadapi yang dikatakan dengan kelesuan rohani, dan untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin merampas panggilan hidup saudara dan saya di mata Tuhan. Jika komitmen saudara di dalam sebuah keluarga, maka saudara harus berani melawan yang dikatakan dengan egoisme saudara. Saudara harus berani juga melawan yang dikatakan dengan kesibukan kita, atau godaan untuk kalah terhadap pembagian waktu di dalam keluarga itu. Saudara, bagi kami sekeluarga, dalam 2 tahun ini ya, katakan atau beberapa tahun mundur ke belakang, itu sangat sulit bagi kami untuk berkumpul. Karena 2 anak kami bentang cukup jauh. Tetapi ketika kami punya kesempatan atau ada waktu untuk bisa berkumpul, maka kami lepaskan semua yang dikatakan dengan apa yang menjadi kesibukan kami. Untuk kami apa? Berkumpul dan bersatu. Saat ini anak saya yang besar lagi pulang ke Surabaya selama 1 bulan. Dan kebetulan kita bisa berkumpul, kita menyediakan waktu. Saya dengan istri maupun 3 anak saya menyediakan waktu untuk berkumpul bersama-sama. Dan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Banyak orang yang meninggalkan keluarganya. Banyak orang yang tidak menyediakan waktu lagi bagi keluarganya karena mereka sibuk di dalam pekerjaan atau bisnis mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kami, setelah Tuhan, keluarga adalah yang terpenting dalam kehidupan kami. Ketika saudara punya komitmen di dalam pekerjaan atau bisnis, maka saudara harus menyediakan diri saudara. Ketika orang lain tidak memperhatikan kita di dalam pekerjaan atau bisnis kita, bisakah kita berlaku jujur? Bisakah kita tetap menjalankan bisnis kita dengan baik, tanpa kompromi dengan dosa? Ketika kita berkomitmen di dalam pelayanan kita, bisakah kita tetap teguh berdiri dan tetap berjuang di dalam pelayanan ketika orang tidak menghargai kita? Ketika orang menyepelekan kita, ketika orang merendahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ladang apa yang saudara sedang dipercayakan oleh Tuhan saat ini? Apakah itu pekerjaan saudara? Apakah itu bisnis saudara? Apakah itu jemaat? Apakah itu keluarga saudara? Sekecil apapun ketika kita diberikan kepercayaan untuk mempertahankan ladang kita, bahkan untuk mengembangkan ladang kita, lakukan dengan penuh komitmen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan melihat keadaan di sekeliling kita yang mungkin kelihatannya wah, kelihatan besar. Tapi setialah untuk kita menjalankan apa yang menjadi atau Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan percayalah, ketika itu kita lakukan dengan setia, kita jalankan dengan penuh komitmen, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Mempertahankan komitmen, itu artinya saudara dan saya tidak lari. Meskipun perjuangan hidup kita mungkin terasa berat, terasa tidak menyenangkan, tidak mudah, tidak mengenakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen adalah tanda keteguhan iman saudara dan saya. Komitmen adalah tanda kesetiaan yang kokoh saudara dan saya terhadap Tuhan. Bapak Ibu, di sebuah desa ada seorang yang bernama Pak Budi. Pak Budi ini pekerjaannya adalah tukang bangunan. Kepala desa memerintahkan kepada Pak Budi untuk membangun sebuah jembatan
untuk menghubungkan dan melewati sebuah sungai yang arusnya sangat deras. Ketika awal-awal penduduk desa banyak membantu Pak Budi. Tetapi karena medannya sangat berat, arus yang sangat kuat, maka penduduk desa mulai meninggalkan Pak Budi. Sehingga Pak Budi hanya bekerja seorang diri. Tapi Pak Budi menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dia tetap setia, setiap hari dia datang dengan membawa peralatan dan dia mulai bekerja. Orang-orang di sekitarnya mulai berkata demikian, sudahlah Pak Budi, berhenti. Orang lain loh sudah tidak mau kerja, buat apa kamu bekerja? Tapi Pak Budi berkata dengan tegas, saya mendapatkan perintah dari Pak Kepala Desa untuk menyelesaikan jembatan ini. Saya juga memikirkan kalau jembatan ini tidak selesai, maka anak-anak tidak bisa sekolah. Maka orang-orang tidak bisa bekerja dengan baik. Kan harus melewati sungai yang begitu deras arusnya. Dan tibalah setelah sekian bulan Pak Budi bekerja, jembatan itu selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, jembatan yang dibangun oleh Pak Budi itu bukan hanya menghubungkan antara dua kampung, tetapi jembatan yang selesai ini menunjukkan bagaimana satu kekokohan dari komitmen yang dipegang oleh seseorang. Banyak orang ingin dapat ladang besar, dapat pelayanan yang hebat. Tetapi segala sesuatu harus dimulai dari yang kecil dulu. Ketika segala sesuatu harus dimulai yang kecil, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Bagaimana saudara dan saya, apakah setia ketika kita diberikan kepercayaan di sebuah ladang yang kecil terlebih dahulu. Dan ketika kita setia, maka percayalah, Tuhan akan percayakan ladang yang begitu besar kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, quote yang ketiga untuk poin yang ketiga. Dikatakan demikian. Komitmen sejati tidak goyah oleh situasi. Karena berakar kepada ketaatan atau kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik, singer, WL untuk bisa maju. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mentalitas tahan banting itu mengajak saudara dan saya untuk tetap berdiri dengan teguh. Saat mungkin orang lain sedang semuanya meninggalkan kita. Lalu saudara dan saya diminta untuk tetap berjuang sampai titik penghabisan dalam kehidupan kita. Dan mari kita pegang teguh komitmen di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mentalitas tahan banting bukan soal fisik yang kuat, tetapi soal iman, soal hati yang berakar dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang saudara dan saya sembah dan muliakan. Tuhan memberkati kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sambil WL bisa menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku. Terima kasih Yesus. Pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Saudara dan saya adalah seorang pemenang. Tuhan telah memberikan mentalitas tahan banting dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Tetaplah berjuang.
Peganglah komitmen dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, memenuhi janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tilik hati kami masing-masing. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan atau tekanan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri akan mengingatkan kepada kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah berikan mentalitas tahan banting itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami akan jalani hidup kami. Kami akan maju terus sampai Engkau menyatakan kemenangan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di gereja ini. Berkati juga gereja ini Tuhan. Berkati Pak Teddy sebagai gembala. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan melayani, seluruh volunteer yang ada di gereja ini, seluruh pengurus. Pakai gereja ini semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan, dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Timi bersama keluarga yang sudah melayani di Gereja Yesus Gembala. Ucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak ada pengumuman lain, kita akan ibadah besok minggu depan di jam yang sama, jam 9. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada minggu pagi ini.